Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, malam hari ini kita lanjutkan kembali yaitu kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 213. Surat Al-Baqarah ayat 213. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyin فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة. Manusia itu adalah umat yang satu. Faba'asallahu, maka Allah mengutus an-nabiyyina, yaitu para nabi, mubasyirin, yaitu pemberi kabar gembira, wa mungdzirin, dan pemberi peringatan, wa anzala, dan Allah menurunkan ma'ahum beserta mereka Alkitab bil haqqi, dengan benar, liyahkuma, untuk memutuskan atau memberikan hukum bainan nas, di antara manusia, fima, tentang apa, ikhtalafu, mereka perselisihkan, fihi, di dalam kitab, wa matalafa, dan tidaklah berselisih di dalam kitab, illa, kecuali atau melainkan, alladzina, orang-orang yang utuhu, mereka diberi kitab, mimba dima ja'athum, dan setelah datang kepada mereka al-bayyinatu, keterangan yang jelas, bagian, karena dengki, bainahum, di antara mereka. Fahadallah, maka Allah memberikan petunjuk alladzina amanu, orang-orang yang beriman, lima, kepada apa, ikhtalafu, mereka perselisihkan, fihi, di dalamnya, minal haqqi, dengan benar, biidnih, yaitu dengan izin Allah, wallahu, dan Allah yahdi, memberikan petunjuk, mayyasha, pada orang yang dikehendaki, ila sirati mustaqim, pada jalan yang lurus. Jadi pada ayat atau surat Al-Baqarah ayat 213 ini, kalau menurut Ibnu Jarir mengatakan, ini dalam satu riwayat telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Basar, telah menceritakan kepada kami Abu Dawud, telah menceritakan kepada kami Hammam, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, yang menceritakan bahwa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 generasi. Jadi awal mulanya kana nasu ummatan wahidah, awal mula mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu ummatan wahidah, satu tauhid, satu syariat.
Dan itu kalau menurut riwayat ini itu adalah jaraknya yaitu 10 generasi. Atau kalau dalam riwayat yang lain juga dari Ibnu Abbas itu jaraknya 10 abad. Berarti 10 abad itu adalah 1000 tahun. Jadi Nabi Adam, Nabi Idris sampai Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah yaitu keturunan dari Nabi Adam tentunya, tapi dari putranya yang bernama Sid. Yang bernama Sid. Atau dalam riwayat lain bahwa kelahiran Nabi Nuh setelah Nabi Adam meninggal itu adalah kurang lebih 1000 tahun. Jadi selama 1000 tahun, nah di situ akhirnya apa? Banyak perselisihan. Kalau terangkan di sini, jadi selama 10 generasi semuanya berada di atas satu syariat yang diturunkan oleh Allah, lalu mereka berselisih. Kemudian Allah mengutus nabi-nabi untuk membawa kabar gembira dan memberikan peringatan selama 1000 tahun. Jadi syariatnya sama. Tuh. Terus kalau menurut Ibnu Jarir ini cuman dalam qiraah Abdullah, kana nasu ummatan wahidatan fahtalafu. Pada mulanya manusia umat yang satu, lalu mereka berselisih. Ini semacam diberikan keterangan agar lebih jelas. Nah, riwayat ini diketengahkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya. Mustadrak itu adalah hadis yang artinya banyak perselisihan, tapi Imam Hakim ini adalah mengatakan bahwa itu sahih. Cuman Imam Bukhari dan Imam Muslim itu tidak meriwayatkan. Nah, hal yang sama ini diriwayatkan dari Ja'far Ar-Razi. Kalau dalam qiraat Ka'ab itu kana nasu ummatan wahidatan fahtalafu fa ba'atsallahu nabiyina basyirin wa mundhirin sama. Nah, ini pendapat-pendapat yaitu para ahli tafsir. Abdul Razak mengatakan telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Qatadah sehubungan dengan makna firman-Nya atau firman Allah manusia itu adalah umat yang satu, yakni pada mulanya mereka berada dalam jalan petunjuk maksudnya. Lalu mereka berselisih pendapat, maka Allah mengutus para nabi. Ini keterangan-keterangannya, Jadi awal mulanya esa menjadi satu, setelah itu berselisih, karena berselisih maka Allah yaitu menurunkan yaitu para nabi atau para rasul. Nah, kalau Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas hubungan dengan makna ini, yaitu pada mulanya dalam keadaan kafir. Nah, cuman ini masih dalam artinya ini karena pendapat, tapi ada pendapat yang lebih sahih, yaitu pendapat yang pertama dari Ibnu Abbas, lebih sahih sanadnya dan maknanya, karena manusia itu pada mulanya adalah pada agama Nabi Adam, mengikuti agama Nabi Adam, agama tauhid, dan syariatnya juga syariatnya Nabi Adam. Lama kelamaan mereka menyembah berhala karena berselang lama, akhirnya masyarakat itu ada yang bengkok agamanya, ada yang bengkok. Biasanya kan begitu. Jadi kalau yang pertama ini masih sahih, kadang-kadang yang kedua itu kadang-kadang ada yang terkurangi. Setelah itu generasi berikutnya ketiga terkurangi lagi, berikutnya bukan hanya terkurangi, tapi kadang-kadang sudah ada tambahan. Itu mungkin saya berikan contoh, jenengan pernah melihat kuis di TV itu, yang dibisiki tapi nanti ditutup telinganya semuanya. Misalnya
Saya beli kasur ke pasar misalnya. Setelah itu ditularkan pada kedua masih benar. Begitu ketiga ada yang terkurangi. Sampai yang terakhir malah mencelek. Itu salah satu contohnya saja. Begitu pula pada saat syariat Nabi Adam sampai ke bawah, sampai Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Idris, ini masih sama syariatnya sampai kepada yaitu Nabi Nuh. Nah begitu Nabi Nuh pada saat itu sudah ganti, jadi ganti yang namanya syariat. Dan pada Nabi Nuh inilah dimulainya yaitu apa, keturunan ini menyebar ke sana kemari. Dan kalau menurut riwayat bahwasanya macamnya, bentuknya manusia itu yang berbeda-beda, itu adalah diawali dari yaitu keturunan Nabi Nuh. Ada yang sipit, putih sipit, ada yang rambutnya niku lurus, ada yang rambutnya berintik lah. Itu diawali dari situ. Jadi keturunan Nabi Nuh itu. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladziina utuhu mim ba'di ma ja'at humul bayyinatu baghyan bainahum. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar. Jadi mulai diturunkan kitab dengan benar karena memang kitab ini produknya dari Allah langsung. Jadi wahyu yang diberikan kepada Rasul, setelah itu disampaikan kepada umatnya. Maka di sini dikatakan oleh Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar. Kitab yang benar. Untuk apa? Untuk memberi keputusan di antara manusia. Liyahkuma bainan nas. Untuk memberikan hukum, untuk memberikan atau memutuskan sesuatu berdasarkan dengan kitab yang diturunkan oleh Allah. Jadi nggak ngarang sendiri, karena apa? Isi kitab itu adalah memang sebuah hukum, baik itu hukum tentang masalah keduniaan ataupun yaitu masalah kehidupan akhirat. Makanya di sini untuk memberikan keputusan atau hukum di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Manusia itu kalau jadi satu, ini mesti sering terjadi perselisihan. Karena manusia dibekali oleh Allah otak, untuk berpikir, hati, untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi manusia itu lebih banyak berpikir, setelah itu mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti yaitu suara hati yang terdalam. Karena suara hati yang terdalam itu insya Allah adalah petunjuk kebenaran dari Allah. Tapi manusia lebih cenderung yaitu mengikuti hawa nafsu, agar menang, agar dipandang orang lebih baik dan lain sebagainya, mengikuti hawa nafsu. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab. Tidak berselisih, tapi justru setelah datang kitab, maka dia berselisih. Padahal aslinya didatangkan kitab ini agar ada perdamaian, agar tidak ada perselisihan. Nah, cuma di sini dijelaskan yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Inilah penyebab awal mula kenapa orang itu meskipun ada keterangan dari kitab yang benar tetap berselisih, itu karena bagian, karena kedengkian di antara mereka. Orang Yahudi mengatakan orang Nasrani tidak punya dalil yang kuat, ajarannya. Begitu pula orang Nasrani juga begitu mengatakan orang Yahudi juga begitu. Padahal apa? Sama-sama diturunkan kitab dari Allah, dan tidak mungkin kitab satu dengan yang lain itu bertentangan. Kenapa? Karena kedua kitab Taurat dan Injil ini datangnya dari
Allah. Bahkan sampai Al-Quran itu tidak ada pertentangan. Yang menjadikan pertentangan adalah manusia itu sendiri karena bagian, karena kedengkian, sehingga dengan dengki itu akhirnya apa yang dikatakan itu mengikuti hawa nafsu tanpa melihat kebenaran di dalam kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Bahkan sampai ibadah pun karena tidak sesuai dengan kitabnya, akhirnya kan salah. Menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah, sebagai Tuhan, dan lain sebagainya. Begitu pula orang-orang Yahudi. Semuanya itu tidak pernah berpegang pada kitab, padahal sudah diturunkan kitab. Oleh karena itu kalau umat Islam sendiri, umatnya Nabi, itu tidak berpegang pada kitab Al-Quran, itu mesti akan terjadi perselisihan, ada perbedaan dan lain sebagainya. Kalau perbedaan hanya sekedar artinya biasa mawon, tidak sampai yaitu membuat atau menjadikan keharaman, ya tidak. Tapi kalau sudah masalah tauhid, masalah akidah, nah ini yang nanti justru akan menjadikan orang itu tersesat. Nah, yakni sesudah hujah-hujah melumpuhkan mereka, tidak sekali-kali mereka terdorong berbuat demikian atau perselisihan, kecuali perbuatan aniaya di antara mereka. Nah ini setelah itu fahadallahu alladina amanu limahtalafu fihi minal haqqi bi'idnih wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Fahadallah, maka Allah memberikan petunjuk alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman, limah talafu terhadap apa yang mereka perselisihkan fi di dalam kitab minal haqqi, yaitu artinya Allah senantiasa memberikan petunjuk orang-orang yang dikehendaki. Wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Abdul Razak mengatakan telah menceritakan kepada kami, ini satu riwayat yaitu dari Ma'mar, dari Sulaiman al-A'mas, dari Abu Soleh, dari Abu Hurairah, sehubungan dengan firman Allah, maka Allah memberikan petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Hingga akhir ayat Abu Hurairah mengatakan Nabi pernah bersabda, nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah, nahnu awwalun nasi tukhulal jannah baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim fahadanallahu limahtalafu fihi minal haq fahadzal yaumul ladzi talafu fihi fahadana lahu fannasu lana fihi taba'u faghadalil yahudi wa ba'da ghadilin nasara. Kami adalah umat yang terakhir, kata Nabi. Jadi umatnya Nabi ini umat yang terakhir, tetapi kami adalah umat yang pertama di hari kiamat. Kami adalah orang yang mula-mula masuk surga. Ini keutamaannya umatnya Nabi. Umat yang terakhir, tapi nanti pada hari kiamat ketika memasuki surga itu umat yang pertama. Jadi umat lain sebelum dipanggil, maka umatnya Nabi yang terdahulu nanti yang dipanggil untuk memasuki surga Allah, terutama Nabi untuk ngawali sebagai pembuka untuk memasuki surga Allah, padahal yaitu umat yang terakhir. Hanya saja mereka diberi kitab sebelum kami. Mereka orang Yahudi, orang Nasrani, atau umat-umat terdahulu itu diberi kitab terlebih dahulu dibandingkan dengan umatnya Nabi. Dan kami diberi kitab sesudah mereka. Maka Allah memberi petunjuk kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan izinnya. Dan hari ini, yakni hari Jumat yang mereka perselisihkan,
Allah telah memberi kami petunjuk kepadanya, maka semua orang mengikuti kepada kami. Maksudnya begini, hari Jumat dulu orang Yahudi, orang Nasrani itu sebenarnya ibadahnya di hari itu, di hari itu, cuman tidak mau. Nah, akhirnya dan besok untuk orang-orang Yahudi yaitu hari Sabtu. Kemudian sesudah besok hari Ahad untuk orang Nasrani. Itu Tapi Allah memberikan petunjuk kepada umatnya Nabi bahwa hari berkumpul adalah hari Jumat. Sepekan sekali, seminggu sekali, yang bagi laki-laki adalah hukumnya wajib. Tidak boleh ditawar kecuali dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit boleh tidak Jumatan. Misalnya sakitnya parah, mboten saged. Lek trimo kepalane pusing, tidak ada alasan tidak Jumatan. Kadang-kadang krungu dalil lek sakit oleh mboten Jumatan, tibake lorone ngeluthok mboten Jumatan. Niku nggih. Jadi yang dimaksud di sini sakit misalnya nggih sakit perut. Misalnya khawatir nanti kalau pas Jumatan nggih bolak-balik tenggane kamar mandi misalnya. Niku mboten napa-napa. Atau panas yang sangat, atau mungkin tidak bisa berjalan. Lek lorone sekedar loro sirai pusing ngeluh nggih mboten napa-napa, nggih artinya tetap harus Jumatan. Atau sedang bepergian itu boleh sebenarnya tidak Jumatan. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i yang boleh tidak Jumatan itu kalau perginya sebelum terbit fajar. Sadurunge subuh kok lunga besuke Jumatan boleh kalau menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau berangkatnya setelah napa? Misalnya setelah terbit fajar itu tidak boleh menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut yang lain pokoknya bepergian itu adalah boleh. Cuman jangan sekali-kali wis jam 11 budal bepergian. Ben jam 11 mesti budal. Iku jenenge disengaja. Nggih. Pokoke mapan jam 11 iku budal, mbuh nang Mejagung, mbuh nanti pokoknya budal. Nah, niku akhirnya diajab Gusti Allah ngoten niku. Utawa lek keturun kan mboten napa-napa, tapi budale turu jam 11 ya. Nggih, wis seru jam 11 ana qiraat. Lek jam 11 niku kan biasa peringatan nggih bahwa hari ini hari Jumat, biasanya mpun enten qiraat ten masjid-masjid niku. Kalau pada zaman Umar, sebelum Jumatan itu Umar itu adzan ke pasar, ke sana kemari karena belum ada pengeras. Jadi adzan yang pertama niku keliling Allahu Akbar begitu ya. Menandakan bahwa hari ini adalah hari Jumat. Setelah itu adzan yang kedua ketika yaitu khotib naik mimbar. Lah sakniki empun gampang. Nggih, empun gampange napa? Nggih biasane lek jam 11 ada qiraah, ada napa niki tandane Jumat. Terus jam nggih empun enten. Cukup gampang sakniki. Nggih, kalau dulu sulitnya kan memang napa nggih? Jam belum ada, alat pengeras belum ada. Makanya kayak napa lek adzan rumiyin niku kok ngeten. Sambil tolen niku suarane niku ben mriko ngoten lho nggih. Terus selain itu biasanya bertempat di tempat yang paling tinggi. Nah, saiki sampean masih otah nok nisor suarane kan pun tendu ndukur mboten usah menek-menek sampean. Nggih. Ngomongnya adzane nok nisor tapi suarane pun tendu ndukur. Kalau zaman dulu kan belum ada. Makanya kadang-kadang naik ke bukit adzan supaya terdengar. Nah, hari Jumat, hari yang dipilihkan oleh Allah umat Islam, umatnya Nabi untuk berkumpul satu pekan sekali, dan itu diwajibkan bagi laki-laki. Kalau perempuan
tidak wajib, nggih. Tapi kalau misalnya Jumatan itu boleh, nggih. Jadi bisa dikatakan wajib mukhayyar, bisa dipilih. Kalau sudah Jumatan berarti mboten usah mengulang sholat duhur, wanita nggih atau perempuan, karena menganggap tidak wajib nggih sholat mengikuti sholat Jumat, setelah itu pulang masih sholat duhur. Jadi kalau sudah sholat Jumat tidak usah yaitu sholat duhur meskipun itu wanita atau perempuan. Kemudian Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar ibnu Tawus dari ayahnya dari Abu Hurairah, yakni melalui jalur lain. Nah, Ibnu Wahab meriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dari ayahnya sehubungan dengan makna atau firman, maka Allah memberikan petunjuk orang-orang yang beriman, nggih, sampai selesai. Mereka berselisih pendapat mengenai hari Jumat. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani berselisih tentang hari Jumat. Niku nggih. Akhirnya orang-orang Yahudi mengambil hari Sabtu dan orang Nasrani mengambil hari Ahad. Padahal aslinya pertama kali itu perintahnya di hari Jumat. Masih ingat nggih, di hari Sabtu nggih, ketika mau berangkat ibadah ternyata di sungai itu banyak ikan. Ujian kan? Ujian. Oleh karena itu umat Islam juga begitu. Ketika mau Jumatan itu kadang-kadang ada saja. Nggih. Kadang-kadang sing awalnya ndak ngantuk di jam 11 itu kadang-kadang meripati koyok ndak kena di lekno. Golek mboten ngoten lek pas dagang. Nggih. Lek pas dagang kadang-kadang menjelang Jumatan itu luaris. Nah, ini kan juga ujian dari Allah. Atau yaitu pekerjaan yang lain. Oleh karena itu kalau di dalam surat napa Jumat niku nggih, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang-orang yang beriman ketika dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, fas'au ila dzikrillah, segeralah untuk mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan perdagangan. Nah, ayat ini Bapak Ibu, kalau misalnya hanya dimaknai tinggalkan perdagangan, yang lain berarti kan gak ditinggal. Nggih. Sing misale gak dagang rempono warung, lah gak terkena hukum balian. Wong iki perintahe nggone Quran kan wong sing dagang. Oleh karena itu para madhab memberikan makna yang dimaksud baik itu adalah segala sesuatu yang menjadikan mereka itu tidak bisa berangkat untuk sholat Jumat. Jadi mboten dagang tok, masih rempono warung ya kudu ditinggal. Kalau terdengar suara adzan Jumat masih ngopi ku enak rasanya kudu ditinggal. Utawa pas tidur lelap kok krungu ya aki-aki ditinggal turune, mboten malah diterusno. Itu maksudnya nggih. Jadi mboten hanya sekedar dagang, cuman pada saat itu memang terjadinya nggih, pada saat itu adalah memang perkaranya dengan perdagangan. Waktu niku mau Jumatan nggih, kalau kabilah-kabilah niku nggih ketika Jumatan itu kan bawa dagangan dari negeri Sam, dan itu membawa dagangan. Nah, begitu waktunya Jumat si laris, akhirnya turunlah ayat ini. Meskipun laris, dagangan harus tinggalkan. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', tinggalkan daganganmu untuk mengingat Allah, untuk melakukan sholat Jumat. Jadi tidak ada alasan yang punya kewajiban itu meninggalkan
Jumat, kecuali alasan yang syar'i, alasan yang memang diperbolehkan oleh Allah, termasuk sakit, anak kecil, nggak apa-apa, nggak Jumatan. Tapi kalau misalnya punya putra nggih, itu hendaknya dilatih meskipun masih kecil, diajak. Wanita tidak Jumatan tidak apa-apa. Itu yang dimaksud adalah orang yang diperbolehkan tidak Jumatan. Yang kedua, mereka pun berselisih pendapat mengenai kiblat. Orang Nasrani menghadap ke arah timur, tidak ke Baitul Maqdis tapi ke arah timur. Sana nggih timur niku. Kula lek ten mriki niku bingung Bapak Ibu. Masjid niki tetep rasa kula imaman niki ten gane kidul. Ket dugi. Ngeten niki koyoke mboten saged waras koyoke. Tetep nggih. Tapi kula yakin masalahnya napa? Enten imaman wis jelas nika kiblate. Ngeten nggih. Orang Nasrani itu menghadap ke timur. Iku nggih. Terus orang Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis. Sing sakniki menjadi perselisihan, perebutan Baitul Maqdis. Nah, dan Allah memberikan petunjuk umat Muhammad ke arah kiblat. Artinya arah kiblat itu bisa Baitul Maqdis yang ditentukan oleh Allah atau yaitu Ka'bah. Karena awal mulanya menghadap Ka'bah, setelah itu Allah memerintahkan supaya menghadap Baitul Maqdis. Setelah itu kembali ke Ka'bah. Artinya kiblat itu adalah arah kita untuk melakukan ibadah, terutama sholat, untuk menghadap yang ditentukan oleh Allah. Dan yang ditentukan oleh Allah pada saat itu kalau enggak Baitul Maqdis adalah Ka'bah. Nah, setelah itu ditetapkan yang terakhir adalah arah kiblat itu harus ke Ka'bah. Ini keputusan atau yaitu wahyu Allah yang terakhir, tidak boleh dirubah setelah itu. Kenapa berubah? Karena pada saat itu ketika umat Islam, kemarin sudah dalam surat Al-Baqarah yang agak awal, itu ketika umat Islam, umatnya Nabi ini menghadap ke Baitul Maqdis, cara kasare niku dinyek karo wong Yahudi lho, karo Yahudi ku agama sing bener, agama sing tuwek paling dhisik. Buktine apa? Saiki salate menghadap Baitul Maqdis. Bangga kata. Padahal umat Islam itu bukan karena apa-apa. Semuanya itu menghadap ke Baitul Maqdis itu sebenarnya adalah karena memang taat kepada Allah. Karena diperintahkan menghadap Baitul Maqdis, ya menghadap Baitul Maqdis. Meskipun di dalam hati kecil Nabi itu aslinya kurang enak ketika menghadap Baitul Maqdis. Enggak seperti menghadap yaitu Ka'bah. Tapi karena ini perintah Allah, maka Nabi pun mengikuti. Jadi selama kurang lebih 17 bulan insya Allah, bahkan sampai tenggane Madinah itu masih menghadap tenggane Baitul Maqdis itu Selanjutnya juga berselisih pendapat dalam cara sholat. Di antara mereka ada yang rukuk tanpa sujud, ada yang sujud tanpa rukuk, ada yang sholat sambil berbicara, dan ada yang sholat sambil berjalan. Ini padahal di dalam kitabnya itu cukup jelas. Oleh karena itu orang Yahudi Nasrani kalau di Palestina sana itu sholatnya kan kadang takbir begini. Ada yang hanya berdiri tanpa rukuk, setelah itu tanpa sujud. Mboten nate ningali ta jenengan. Ten gene YouTube niku lho nggih, sampeyan tingali. Jadi ibadah orang Yahudi di sana, Nasrani, itu ya kayak orang salat begitu. Cuman ada yang pakai rukuk saja tanpa sujud. Itu nggih. Nah, bacaannya tentunya berbeda. Niku nggih. Maka Allah memberikan petunjuk umat Muhammad kepada jalan yang benar dalam melakukan sholat. Jadi sholat itu ada berdiri, ada rukuk, ada sujud. Ini umatnya Nabi.
Dan ketika takbiratul ihram, semua yang asalnya halal menjadi haram. Sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram, sebelum Allahu Akbar, takbir yang pertama itu namanya takbiratul ihram. Semuanya masih halal, berbicara boleh, ngomong boleh, makan boleh. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, berbicara hukumnya haram, makan hukumnya haram. Atau membuat mainan makanan yang tertinggal di gigi itu juga haram. Misalnya pas sholat ternyata selilitan bapak ibu, dadak tinggal tulinan karo ilat tidak boleh, nggak boleh. Oleh karena itu diusahakan sebelum sholat itu, setelah makan yaitu bersihkan. Jangan sampai di kala sholat ada yang tertinggal. Nah, ini petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi. Terus sholat itu tidak boleh berbicara. Awal-awal Islam itu sholat sebelum ada larangan satu ayat itu, itu pada saat itu masih ngomong. Jadi setelah Allahu Akbar itu cik nyang-nyangan dagangane. Harga barangmu ini berapa? Nanti saya tawar sekian. Itu cik ngomong. Cik ngomong. Setelah turun ayat ada larangan, maka tidak boleh ngomong. Makanya kadang-kadang ngapunten, ada orang yang nggak ngerti, saking nggak ngertinya setelah Allahu Akbar ku cik ngomong karo tangga nih. Itu seperti Islam yang pertama kali ketika melakukan sholat sebelum ada larangan. Itu masalah sholat. Terus mereka berselisih pendapat mengenai puasa. Di antara mereka ada yang puasa hanya setengah hari, ada pula yang puasa hanya meninggalkan jenis makanan tertentu. Toh poso mutih, enten wong poso niku ngapunten nggih, kadang poso mboten mangan mie. Posone niku mek mboten mangan mie tok. Ya betah ae, mboten napa-napaan. Utawa posone misalnya nggih makem kaspe tok, sapa sing gak betah? Wong masih mboten mangan liyane tapi mangan kaspe, mbok sak lawase ya betah. Nggih, itu ada yang makan-makan tertentu. Lek biasanya terkenal di daerah kita niku poso putih, sing dipangan kudu sing putih-putih nggih. Kaspe putih, nasi putih, pokoknya sing putih. Pokoknya duduk gamping lho nggih. Gamping bu. Padahal puasa mutih niku asline kalau di dalam Islam itu ayyamul bid Bapak Ibu. Puasa padang rembulan di hari bid, di hari yang cerah. Tanggal 13, 14, 15 di setiap satu bulan. Tanggal 13, 14, 15. Itu namanya aslinya puasa mutih. Tapi kalau biasanya di Jawa puasa mutih iku tinggung golek ilmu cek kebal, gak makan dibacok, engko sing terakhir telasan. Semerap telasan jenengan mau meti desa, engko syarat itu untuk guru niku mau macem-macem. Kudu misalnya ngene nggih, ana sing kadang-kadang telasan iku enggak pakai pakaian, mau meti desa. Engko kepethuk apa? Nah, setan kan sing medhuki niku. Mergo carane wis carane setan. Tapi ngenten iki nggih enten sing bantah, jariku bener toto Islam. Lek aslinya ayyamul bid iku nggih niku, puasa di pertengahan bulan. Siapa yang puasa di pertengahan bulan, kata Nabi, itu sama dengan puasa 1 bulan penuh, padahal 3 hari. Kata Nabi keterangannya 1 hari itu sama dengan 10 hari. Jadi 3 hari sama dengan 30 hari. Nggih. Makanya lek jenengan kepingin puasa, banyak puasa yang diperintahkan oleh Allah. Senin Kamis di pertengahan bulan 3 hari niku, atau puasa Abu Dawud. Sehari puasa, sehari boten. Dan ini biasanya kalau punya aktivitas yang enggak sebegitu
berat. Lek jenengan aktivitasnya berat, ya posone Senin Kemis sae cek rondo arang. Kan ada kadang-kadang kepingin puasa terus poso. Puasa Abu Dawud, jari puasa, jari tidak. Monggo, itu bagus nggih. Itu pahalanya luar biasa. Terus selanjutnya mereka berselisih pendapat mengenai Nabi Ibrahim. Orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah pemeluk agama Yahudi, sedangkan orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah pengikut agama Nasrani. Allah menjadikan Nabi Ibrahim seorang yang hanif lagi muslim. Maka Allah memberikan petunjuk umat Muhammad ke jalan yang benar dalam hal ini. Padha ngakoni nggih. Padahal kalau di dalam surat Ali Imran itu, kenapa kamu berdebat tentang Nabi Ibrahim? Toh Taurat, Injil itu diturunkan jauh setelah Nabi Ibrahim. Kamu tidak tahu apa-apa tentang Nabi Ibrahim, tapi kenapa diperdebatkan? Orang Nasrani Yahudi kan begitu, menganggap pokoknya Nabi Ibrahim itu memang orang yang terbaik. Makanya saling kepingin menjadikan nenek moyangnya. Oh, ini nenek moyangku, ini nenek moyang, berselisih pendapat. Lah, Nabi diberikan petunjuk bahwa Nabi Ibrahim itu adalah muslim yang hanif, tidak berbuat syirik kepada Allah. Tuh nggih. Terus selanjutnya niki kurang sedikit nggih. Orang Yahudi lah ini, mereka berselisih pendapat mengenai Nabi Isa. Orang Yahudi mendustakan, tidak mengakui kalau Nabi Isa itu dianggap oleh orang Nasrani dia anak Allah juga sebagai Tuhan. Itu didustakan. Dan mereka menuduh ibunya berbuat dosa, yaitu berbuat zina. Saya bayangkan, orang Yahudi mengatakan bahwa Siti Maryam itu berbuat dosa, berzina. Kalau dalam keterangan apa? Insya Allah Bible itu adalah berhubungan dengan Yusuf. Yusuf itu adalah orang yang biasanya membelah kayu, mecok kayu nih gitu. Nah itu, terus yaitu apa? Menjalin hubungan. Nah, akhirnya yaitu berbuat zina. Itu keterangan di itu loh nggih, di Bible insya Allah begitu. Nggih. Itu kan penyelewengan nih gitu. Sedangkan orang Nasrani menjadikan sebagai Tuhan dan anak Tuhan. Padahal kenyataannya Isa ciptaan Allah melalui roh ciptaannya. Dan diperintahkan maka dalam masalah ini Allah memberikan petunjuk umat Muhammad kepada jalan yang benar. Di dalam Quran semuanya dijelaskan oleh Allah. Perjalanan Siti Maryam mulai dilahirkan sampai dewasa, berada di mihrab dalam asuhan Nabi Zakaria sampai mendapatkan ilham, dan akhirnya yaitu hamil melahirkan Nabi Isa. Semuanya diterangkan di dalam Quran dengan jelas dan benar. Oleh karena itu tuduhan orang Yahudi, orang Nasrani semuanya itu adalah dusta, tidak benar, karena tidak sesuai dengan kitab yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Oke. Nah, itu diantaranya perselisihan, yaitu orang-orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Wallahu yahdi may yasha, dan Allah memberikan petunjuk pada orang-orang yang dikehendaki ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Oleh karena itu Nabi itu senantiasa berdoa, bahkan di dalam hadis Bukhari Muslim dalam sahihnya niku bahwa Rasulullah itu sebelum melakukan sholat sunnah malam itu senantiasa berdoa ini, Allahumma robba Jibrila wa Mikala wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yahtalifun ihdini lima talafa fihi minal haq biidnik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Ini doanya Nabi. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui lagi hal yang gaib,
dan hal yang nyata. Engkaulah yang memutuskan perkara di antara hamba-hambamu dalam hal-hal yang mereka perselisihkan di masa silam. Berilah daku petunjuk kepada kebenaran yang diperselisihkan itu dengan kehendakmu. Sesungguhnya engkau selalu memberi petunjuk orang-orang yang kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Jadi Nabi di dalam doanya memohon kepada Allah agar apa yang menjadi perselisihan di antara umat-umat terdahulu itu memang Allah memberikan petunjuk kepada Nabi supaya mengetahui perkara apa yang diperselisihkan. Oleh karena itu di dalam hadis lain, maka nanti umat Muhammad, Nabi Muhammad dan umatnya nanti akan menjadi saksi untuk seluruh umat, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Kenapa? Karena semuanya perkara itu dibeberkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan selain itu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad bahwa setiap Rasul, setiap Nabi itu sudah menyampaikan risalahnya kepada umatnya dengan benar tanpa terkecuali. Lah itu nanti menjadi pertanyaan ketika hari kiamat. Orang terdahulu ditanya, apakah tidak ada orang yang datang kepadamu membawa kebenaran? Jawabnya dia, ada ya Allah, tapi saya tidak mengikuti. Nah, Nabi itu ketika tanya kok kenapa mampu menjadi saksi? Karena memang di dalam Al-Quran itu jelas dan tahu bahwa setiap Rasul itu sudah menyampaikan risalah. Dan itu tidak bohong. Oleh karena itu kalau orang Yahudi Nasrani mengatakan para nabinya tidak pernah menyampaikan risalah dari Allah, itu berarti pendusta. Dan nanti yang akan menjadi saksi adalah Nabi Muhammad, termasuk umatnya, termasuk kita nanti akan menjadi saksi untuk umat-umat terdahulu. Oke. Saya kira cukup niku yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.